Seorang TKI sederhana yang bekerja sebagai petugas kebersihan menemukan seorang bule hamil di balik tumpukan sampah. Siapa sangka keputusannya menolong wanita asing itu justru menjadi titik balik yang mengubah nasib hidupnya secara total, dari tempat sampah menuju cahaya takdir. Langit pagi masih gelap ketika Hasan memulai rutinitasnya. Seperti biasa, ia menyusuri gang sempit di belakang deretan restoran elit kawasan apartemen Blue Residence. Bau amis dari sisa makanan semalam bercampur dengan embun pagi menusuk hidung siapapun yang lewat. Tapi bagi Hasan ini sudah menjadi makanan harian. Dengan rompi kerjanya yang lusuh dan sarung tangan plastik tipis yang sudah sobek di ujung jari, ia mendorong tong sampah besar ke tempat penampungan sementara. Baru saja ia hendak mengayunkan tong terakhir ke dalam bak pengangkut, sebuah suara lirih terdengar dari balik tumpukan kardus basah di sudut belakang kontainer. Langkah Hasan terhenti. Ia memicingkan mata ke arah suara itu. Detak jantungnya meningkat. Ia mendekat pelan, membungkuk, lalu menyibak kardus-kardus dan kantong plastik berwarna hitam. Seketika tubuhnya membeku. Di bawah sana tergolek seorang perempuan bule berambut pirang yang kusut. Tubuhnya gemetar dan penuh luka. Dan yang paling mengejutkan, perutnya membesar seolah sedang hamil tua. Ya Allah, gumam Hasan lirih, panik dan bingung. Ia menoleh ke kiri dan kanan memastikan tak ada orang yang melihat, tapi rasa kemanusiaannya mengalahkan logika. Ia tak mungkin meninggalkan perempuan itu begitu saja. Dengan susah payah ia menarik tubuh perempuan itu dari balik kontainer. Kulitnya pucat, bibirnya kering. Perempuan itu mencoba berbicara tapi hanya suara lirih yang keluar, campuran bahasa asing dan erangan lemah. Hasan mengeluarkan ponselnya tapi teringat bahwa dia tidak punya cukup pulsa, apalagi internet. Ia hanya punya dua pilihan, membiarkan perempuan itu di sana dan meneruskan pekerjaannya, atau menolongnya dengan risiko dipecat. Ia memilih menolong. Dengan tergopoh-gopoh Hasan menggendong tubuh perempuan asing itu lalu berlari sejauh 3 blok menuju klinik murah yang biasa didatangi pekerja migran. Keringat membasahi tubuhnya, napasnya tersengal. Tapi anehnya perempuan itu menggenggam ujung bajunya erat, seolah ia merasa aman bersama Hasan. Sesampainya di klinik, pintu kaca tak langsung dibuka. Seorang suster lokal memandang curiga. Tapi ketika melihat kondisi perempuan itu, ia langsung memberi isyarat untuk masuk. Dia butuh pertolongan. Tolong dia, ucap Hasan dengan napas tercekat. Suster itu mengangguk lalu memanggil dokter. Hasan hanya bisa berdiri di sudut ruangan. Tangannya bergetar tak tahu apa yang barusan terjadi dalam hidupnya. Yang jelas pagi itu bukan pagi biasa. Ia baru saja menemukan seorang perempuan asing hamil besar di tempat sampah. Dan entah kenapa perasaan Hasan mengatakan semuanya akan berubah mulai hari ini. Ruang tunggu di klinik itu sempit dan cat dindingnya mulai mengelupas. Tapi bagi Hasan tempat itu adalah satu-satunya harapan pagi ini. Ia duduk gelisah menunduk. Sementara suara dari ruang periksa terdengar samar, campuran detak alat medis dan percakapan dokter dalam bahasa asing. Suster yang tadi menerima mereka akhirnya keluar. Perempuan bule itu sudah ditangani. Napasnya mulai normal tapi kondisinya masih sangat lemah. Menurut suster ia mengalami dehidrasi berat dan kelelahan ekstrim. Yang paling membuat Hasan khawatir, bayi dalam kandungan juga berada dalam risiko. Dia gak punya identitas, gak ada paspor, enggak ada dompet, gak ada apa-apa, ujar suster dengan nada resah. Kamu siapa untuk dia? Hasan terdiam. Ia bahkan tak tahu siapa nama perempuan itu. Saya cuma nemu dia di tempat sampah, Bu, jawab Hasan pelan, takut dianggap macam-macam. Beberapa menit kemudian seorang dokter perempuan muncul dari balik tirai ruangan. Ia mengenalkan diri sebagai Dr. Lin. Wajahnya serius tapi matanya tak menunjukkan curiga melainkan rasa ingin tahu. Dia hanya bilang satu kata sebelum pingsan. Help! Saya rasa dia bukan imigran ilegal biasa. Ada yang dikejarnya. Atau mungkin ada yang mengejarnya. Hasan menunduk. Ia tak paham apa maksud dokter itu. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tak tega meninggalkan perempuan itu sendirian. Setelah dipastikan stabil, dokter memperbolehkan Hasan menunggu di ruangan pasien. Saat ia masuk, perempuan itu masih terbaring lemah. Matanya terbuka setengah menatap langit-langit. Perlahan Hasan duduk di samping ranjang. Hai, saya Hasan. Tadi saya nemuin kamu di dekat kontainer. Kamu nggak apa-apa sekarang? Perempuan itu memalingkan wajah perlahan.
Lalu dengan suara lemah ia mengucapkan, "Emma." Itu satu-satunya kata yang keluar, namanya ternyata Emma. Detik itu juga, entah mengapa Hasan merasa nama itu akan terukir dalam hidupnya selamanya. Tak berselang lama, ponsel Hasan bergetar. Bosnya menelepon, marah besar karena Hasan meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Ia diminta kembali secepatnya jika tidak mau dipecat. Hasan berdiri menatap wajah Emma. Ia dilema. Di satu sisi ini pekerjaannya, sumber satu-satunya untuk mengirim uang ke ibunya di kampung. Di sisi lain perempuan ini sedang sendirian dan bisa saja nyawanya terancam kalau ditinggalkan. Hasan menatap mata Emma sekali lagi. Lalu ia putuskan. Ia akan kembali setelah memastikan ada orang lain yang bisa menjaga. Ia kembali ke meja perawat meminta agar Emma jangan ditinggal sendirian. Suster mengangguk dan berjanji. Dalam perjalanan kembali ke tempat kerja, Hasan terus menatap langit, mencoba mencari jawaban dari segala yang terjadi. Hatinya tak tenang. Bukan karena bosnya yang murka, tapi karena ia merasa sesuatu yang besar sedang menantinya. Dan mungkin hidupnya memang ditakdirkan berubah sejak ia menolong perempuan bule itu. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling aneh dalam hidup Hasan. Ia masih bekerja di kawasan apartemen elit, tapi pikirannya tak lagi sepenuhnya di tempat kerja. Setiap selesai shift ia langsung pergi ke klinik untuk menjenguk Emma. Perempuan bule itu belum pulih total. Namun perlahan sudah bisa bicara. Bahasa Inggrisnya masih berat bagi Hasan. Tapi dengan bantuan aplikasi terjemahan dan sedikit bahasa tubuh mereka mulai saling memahami. Yang membuat Hasan tercengang adalah ketika Emma mengungkapkan sebagian kisahnya. Ia ternyata sedang melarikan diri. Ia hamil bukan karena cinta, tapi karena dipaksa menikah oleh seorang pria kaya raya, anak dari pengusaha besar di negaranya. Hidupnya penuh tekanan. Hingga suatu malam ia kabur dan berakhir di belakang restoran, hampir mati di antara sisa makanan. Hasan mendengarkan dalam diam. Ia merasa marah, takut dan iba sekaligus. Tapi tak satu pun dari emosi itu ia tunjukkan. Ia hanya mengangguk, memberi air minum dan sesekali tersenyum agar Emma merasa aman. Namun hari itu juga masalah datang menghantam. Seorang pria paruh-baya berpakaian rapi masuk ke klinik. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas imigrasi, membawa foto Emma dan bertanya pada suster. Hasan yang kebetulan sedang ada di ruang tunggu langsung panik. Ia mengintip dari balik tirai memastikan Emma masih tidur. Suster yang tampaknya tak tahu apa-apa hendak mempersilakan pria itu masuk. Namun Hasan langsung menarik tangannya pelan. "Please, dia dalam bahaya. Jangan biarkan dia tahu Emma di sini. Tolong, Bu." Suster itu ragu. Tapi melihat kesungguhan Hasan dan luka-luka di tubuh Emma, ia akhirnya menyuruh petugas itu pergi dengan alasan pasien sudah dipindahkan. Setelah pria itu pergi, Hasan masuk ruangan Emma dan menutup pintu rapat. Ia mendekat dengan wajah tegang. "Emma, so many chame looking for you. Talk please, my help," kata Hasan dengan bahasa Inggris terbatas. Wajah Emma langsung pucat. Ia gemetar. Perlahan ia mengulurkan tangan dan menggenggam lengan Hasan. "Please don't leave me. I don't want go back." Kata-kata itu seperti hantaman keras bagi Hasan. Ia menatap perempuan asing ini yang beberapa hari lalu ia temukan nyaris mati di tempat sampah. Sekarang menggantungkan seluruh hidupnya padanya. Hasan tahu ia bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang TKI yang setiap bulan harus menabung demi ibunya di kampung. Tapi untuk alasan yang tak bisa dijelaskan, ia merasa harus melindungi perempuan ini. Malam itu Hasan membawa Emma keluar dari klinik. Dengan bantuan Dr. Lin mereka menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Kamar itu pengap, hanya punya satu ranjang dan atap bocor. Tapi Emma tersenyum saat memasukinya. Karena baginya ini adalah tempat paling aman di dunia saat ini. Dan bagi Hasan, senyum itu cukup untuk membuatnya bertahan, meski di ujung tanduk. Hari-hari Hasan dan Emma kini dipenuhi kecemasan dan kewaspadaan. Kamar kecil di pinggiran kota itu menjadi benteng terakhir mereka. Meski jauh dari layak, tempat itu penuh dengan rasa aman, setidaknya untuk sementara waktu. Hasan menyamar sebagai buruh bangunan demi menghindari sorotan. Sementara Emma lebih banyak tidur dan berbaring karena kehamilannya sudah semakin besar. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam saat Hasan membeli makan malam di warung ujung gang, ia merasa diikuti.
Ada dua pria asing dengan tubuh besar dan raut wajah kaku yang sejak tadi berdiri di dekat tiang listrik memperhatikan gerak-geriknya. Hasan mempercepat langkah, masuk ke gang kecil yang gelap dan langsung memutar arah lewat jalur belakang. Ia tak ingin membawa bahaya itu ke tempat Emma. Sesampainya di kamar, Hasan langsung menutup pintu dan mematikan lampu. Nafasnya tersengal. Emma yang sedang duduk memeluk perutnya menatap bingung. "Tere Armen following me," ujar Hasan dengan suara pelan. "We need to move." Emma mengangguk pelan, tapi wajahnya tak menunjukkan rasa takut. Justru ia terlihat tenang, seolah sudah terbiasa dikejar-kejar. Hasan mengambil tas kecil berisi beberapa pakaian dan dokumen penting. Mereka keluar lewat jendela belakang, menyusuri gang sempit yang hanya cukup untuk satu orang berjalan. Hasan membawa Emma dengan hati-hati. Sementara dari kejauhan suara motor terdengar memecah keheningan malam. Mereka akhirnya tiba di tempat persembunyian baru. Sebuah kamar kecil di rumah kos milik keluarga TKI asal Indonesia juga. Hasan menjelaskan situasi mereka dan sang pemilik yang baik hati bersedia membantu asal semuanya dijaga rahasia. Di tempat itu Emma mulai merasa kontraksi. Perutnya sering keras dan ia kerap terbangun tengah malam karena nyeri. Hasan panik. Tapi Dr. Lin yang masih menjalin kontak diam-diam memberinya beberapa obat penenang dan vitamin. Namun rasa panik Hasan berubah menjadi marah ketika suatu pagi ia melihat selebaran kecil tertempel di tiang listrik dekat pasar. Foto wajah Emma tercetak jelas di sana, disertai tulisan dalam bahasa asing, "Hilang. Jika ditemukan harap hubungi nomor ini. Hadiah besar menanti." Hasan merobek selebaran itu dan meremasnya kuat-kuat. Ia tahu ini bukan lagi sekadar pelarian, ada kekuatan besar yang sedang memburu Emma. Dan cepat atau lambat mereka akan sampai ke sini. Malam itu Hasan duduk termenung di depan pintu kamar. Hatinya bergolak. Di satu sisi ia hanyalah seorang TKI biasa yang tak ingin terlibat lebih dalam. Tapi di sisi lain ia tahu ia tak bisa mundur. Emma bukan hanya perempuan bule yang ia tolong, tapi seseorang yang kini menggantungkan seluruh hidup dan masa depan padanya. Dan ketika dari dalam kamar terdengar rintihan pelan, suara Emma menahan sakit, Hasan tahu satu hal. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan turun deras malam itu. Atap kamar kos bocor di 3 titik, membuat lantai becek dan udara dingin menusuk tulang. Di dalam kamar sempit itu Emma terbaring lemah. Tubuhnya berkeringat dingin. Nafasnya tak beraturan. Tangan kirinya menggenggam erat lengan Hasan, sementara tangan kanannya memeluk perut yang tampak menegang. It hurts, Hasan, bisiknya lirih. Hasan yang tak tahu apa-apa tentang persalinan langsung panik. Ia mengambil ponsel, mencoba menelepon Dr. Lin, tapi sinyal buruk. Hujan memperburuk semuanya. Tak ada taksi yang bisa dipanggil, dan ponsel hanya menampilkan tulisan, "No service." "Bertahan ya, Emma. Saya cari bantuan," ucap Hasan setengah menangis. Namun saat ia hendak keluar kamar, Emma menariknya dengan sisa tenaga. "No. Don't go please. Stay. I need you." Detik itu Hasan membeku. Ia menatap mata perempuan itu. Mata yang dulu kosong kini penuh harap. Bukan harap akan keselamatan, tapi akan kehadiran dari satu-satunya orang yang ia percaya di dunia ini. Hasan meletakkan ponselnya. Ia kembali duduk di samping ranjang, mencoba mengingat semua informasi dari internet dan nasihat singkat Dr. Lin. Dengan tangan gemetar ia siapkan air hangat seadanya, selimut dan beberapa kain bersih dari lemari tua. Emma menggigit bibirnya menahan teriakan. Kontraksi datang semakin cepat. Napasnya tercekat, dan Hasan terus memegangi tangannya, membisikkan doa dalam bahasa yang Emma tak mengerti, tapi entah kenapa menenangkan. "Allah, bantu dia." Detik-detik berjalan seperti mimpi buruk. Suara hujan di luar seperti lonceng kematian, menenggelamkan teriakan pelan Emma. Tapi tepat saat tengah malam, tangis nyaring terdengar. Hasan menangis, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur dan tak percaya. Di tangannya tergeletak bayi mungil perempuan. Tubuhnya basah tapi hidup. Hasan membersihkan bayi itu sebisanya lalu membungkusnya dengan kain hangat. Emma menangis memeluk bayi itu dalam pelukannya yang lemah. "Name her, you chose," katanya dengan suara lelah. Hasan menatap langit-langit kamar yang bocor, lalu menatap bayi itu. Di tengah gelap, bayi itu membuka matanya, seolah cahaya keluar dari dalam dirinya. "Nadia," bisik Hasan,
Artinya harapan. Emma tersenyum. Ia mencium dahi bayinya lalu menutup matanya dengan damai. Nafasnya masih ada tapi sangat lemah. Hasan duduk di sampingnya menggenggam kedua tangan mereka. Dan di tengah suara hujan yang tak berhenti, di kamar sempit dan remang, Hasan tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi seorang TKI biasa. Ia kini menjadi pelindung dari dua nyawa yang dikirim Allah tepat ke dalam kehidupannya. 3 hari setelah kelahiran bayi kecil itu, keadaan belum juga membaik. Emma masih lemah dan Hasan terus berusaha mencari bantuan dengan cara apapun. Dr. Lin akhirnya datang diam-diam ke tempat mereka, membawa perlengkapan medis dan susu bayi. Ia tak banyak bicara, tapi raut wajahnya penuh keheranan melihat Hasan berhasil menolong persalinan dengan tangannya sendiri. "Not many men would do what you did," ucapnya sambil tersenyum. "You saved both of them." Namun satu kejadian mengejutkan terjadi siang harinya. Seorang pria tua berdasi rapi datang ke rumah kos. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga Emma. Namanya Amruang. "Come in please," ujarnya pelan. "I'm not here to take her away. I'm here to deliver something." Ia membuka map coklat dan menyerahkan selembar surat panjang kepada Hasan, lalu menatap Emma dengan mata berkaca-kaca. "A week before her father died, he changed the content of his will," katanya. "He knew his daughter was in danger and he knew she had to escape. He left a note saying, 'If Anyone finds and protects my daughter during her most vulnerable moment, that person deserves my deepest trust.'" Hasan terdiam. Ia membaca lembaran surat itu perlahan. Meski tak seluruhnya ia pahami, tapi Dr. Lin membantunya menerjemahkan. Isinya mengejutkan. Ayah Emma telah mewariskan sebagian besar asetnya kepada sang cucu yang belum lahir dan menunjuk Hasan sebagai wali keuangan sampai bayi itu dewasa. Nama Hasan tertulis jelas berdasarkan laporan keberadaannya di klinik dan kesaksian Emma yang sempat rekam video saat masih dalam kondisi setengah sadar. Hasan menolak. Ia tak mau menerima harta itu. Tapi Emma menatapnya, menangis pelan. "You saved me and her. This wealth is not mine and is for you to stay with us." Malam itu Hasan menangis dalam diam. Ia menatap bayi Nadia yang tertidur dalam pelukannya. Ia ingat hari-hari saat ia memunguti botol plastik dari tong sampah. Dan kini Allah memberinya takdir yang tak masuk akal. Bukan karena ia hebat, tapi karena ia memilih untuk tidak berpaling. Hari demi hari berlalu. Hasan kini tinggal di sebuah rumah kecil yang aman bersama Emma dan Nadia. Ia tak pernah berubah. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap menyebut nama Allah dalam setiap langkahnya. Tapi satu hal kini berbeda. Ia bukan lagi sekadar pembersih jalanan. Ia kini jadi simbol harapan. Simbol bahwa siapapun, sekecil apapun, bisa jadi penentu takdir besar asal berani memilih untuk menolong. 1 tahun berlalu, banyak hal berubah. Emma sudah sembuh sepenuhnya dan kini mengajar bahasa di sebuah sekolah internasional kecil. Bayi mungil bernama Nadia tumbuh sehat dengan pipi bulat merah muda dan tawa yang mampu meluluhkan siapa saja yang melihatnya. Namun perubahan paling besar justru terjadi dalam diri Hasan. Ia kini menjadi pengelola yayasan kemanusiaan yang membantu para tenaga kerja migran dan ibu-ibu terlantar di luar negeri. Dana yayasan itu berasal dari warisan keluarga Emma yang sebagian besar dialihkan ke kegiatan sosial. Tapi Hasan tetap tinggal di rumah sederhana, masih mengenakan baju kerja lamanya, dan setiap pagi tetap menyeduh kopi di warung yang dulu jadi tempat singgahnya. Media lokal sempat memberitakan kisahnya secara besar-besaran, dari tong sampah menuju keajaiban. Begitulah judulnya. Tapi Hasan tak tertarik menjadi selebriti. Ia hanya ingin hidup dengan tenang bersama 2 orang yang Allah hadirkan dalam hidupnya tanpa pernah ia minta. Suatu sore Hasan duduk di teras rumah, memangku Nadia kecil yang tertidur pulas di dadanya. Angin sore menyapu pelan wajahnya, dan di kejauhan suara azan maghrib menggema lembut dari masjid kecil di ujung blok. Emma keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Hasan menatap langit senja yang membara keemasan. "Kamu ingat hari pertama kita bertemu?" bisik Emma. Hasan mengangguk pelan, bibirnya tersenyum. "Tempat sampah, hujan pagi, dan suara pelan yang bikin aku hampir lari terbirit-birit," katanya sambil tertawa kecil. Emma tertawa, tapi kemudian ia terdiam sejenak, menatap bayi dalam pelukan Hasan. "Kamu tahu, mungkin itu memang tempatku seharusnya berakhir. Tapi Allah kirim kamu. Bukan polisi, bukan dokter, tapi kamu."
Hasan menatap mata Emma. Tak ada kata-kata yang ia ucapkan, tapi dalam hatinya ia tahu hidup ini bukan tentang seberapa hebat kita merancang masa depan, tapi tentang seberapa siap kita menjawab panggilan ketika takdir datang mengetuk. Malam itu, seperti biasa, Hasan duduk di sajadah kecilnya, memandangi bintang-bintang dari jendela kamar. Ia bersyukur, bukan karena kini ia punya harta, rumah, atau yayasan, tapi karena ia pernah punya pilihan dan ia memilih untuk tidak menutup mata.